tapi ternyata saya tidak menabrak seseorang, dan seseorang itu perempuan. Di malam hari itu dia langsung masuk ke rumah yang dipagari seng Heeh. tersebut, seperti tembus ya, kayak Tebus seperti, iya, tembus seng itu dia dia pas. Mm. dia setelah di seng tersebut, dia melewati seng tersebut, saya sudah nggak melihat dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Lintang Misteri. Seperti biasa dengan saya Gus Mipin. Oke, kali ini saya kedatangan narasumber namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu ini akan menceritakan kisah pengalaman-pengalaman mistis di luar berbagai daerah, pengalaman di luar kota, kesaksian Mas Wisnu. Sering terjadi hal mistis di luar nalar. Kalau usah lama-lama lagi, kita langsung saja sapa narasumbernya. Apa kabar Mas? Ya, baik, alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat. Keluarga sehat Mas? Alhamdulillah baik-baik semua, sehat semua. Kalau boleh tahu kesaksian pengalaman panjenengan itu dulu gimana Mas? Awal ceritanya itu? Ya, dimulai pertama kali ketika usia SMP. eh, di rumah keluarga saya, ibu saya. Saya tuh sedang sakit Mas, posisi sakit sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Saya itu seperti ada yang ngelus-ngelus gitu, ngelus-ngelus apa ya namanya ya, mengusap lah ya, seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya, dari kepala rambut dibelai gitu ya, diusap lah intinya. Saya terbangun dan akhirnya sadar bahwa memang saya tidur sendiri, tidak dengan di kamar ibu saya ketika saya sakit itu. Saya kaget, terus terang saja. Itu saya yakini itu bukan ibu saya. Bukan ibu panjenengan? Bukan, karena ibu saya tidur di kamar yang lain. Setelah saya cek, meskipun ketika itu saya demam, dan Masnya sendiri nggak menyadari? Antara sadar atau tidak, tapi jelas itu dia kayak makhluk tersebut itu seperti, saya pikir ibu saya sendiri, karena saya diusap dengan penuh kelembutan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin bahwa itu bukan ibu saya. Keyakinan saya itu karena dari fisik dan bentuk wajah itu, saya belum pernah kenal dengan orang tersebut, apalagi itu ibu saya. Tapi saya ingin membuktikan. Setelah itu saya ke kamar ibu saya, ternyata ibu saya sudah tidur. Nah, itu dari bentuk wajah saja, dari bentuk tubuh, dan ya itu bukan ibu saya. Saya meyakini hal tersebut itu makhluk kasat mata mungkin Mas ya, dalam dunia jenengan itu. Saya yakin itu. Ada lagi dulu ketika di Semarang, saya sambil merokok ini, mungkin tidak lupa ya. Kejadian ketika itu saya ada kegiatan di Semarang, tapi saya sudah kuliah di Jogja, Pak. Saya pulang lewat pom bensin Tulis sebelum ada jalan tol jauh, tahun berapa itu? Tahun 94. Usia-usia masih kuliah lah ini ya. Ada anak, ya mohon maaf, ada anak kuliah yang saya kenal di Jogja, dan itu rumahnya di daerah Tulis Batang. Tulis Batang itu ya sudah kota Batangnya, kota Kabupaten Batangnya sudah ke timur, agak ke timur lah, belum
Subah ya, atau sebelum apa itu. Ketika di kosan dulu di Jogja itu ada anak saya kenal sama, ya sekarang sudah almarhum lama, tapi ketika itu saya bercerita kenapa saya bilang anak anak sana lah, anak tulis itu kuliah di Jogja karena dia harus pulang dan gagal kuliah karena, mohon maaf, mungkin itu sudah nganu ya, hamil atau apa itu loh, belum punya suami atau apa. Dia pulang, kabarnya melahirkan tapi meninggal dunia, dan kabarnya pula bayinya tidak bisa diselamatkan. Itu dari perjalanan Semarang ke Pekalongan harus melewati daerah tersebut, daerahnya Tulis tersebut, Tulis Batang itu. Jadi ada pemakaman umum setelah SPBU Tulis. Kira ya 6:30. Jadi seperti orang perempuan tapi memakai daster dan tangannya kayak gini, kayak jelas mas. iya. Dan seakan meskipun saya di dalam mobil, seakan mata saya yang hitam, bukan yang putih ya, terfokus pada mata dia juga yang terfokus hitam atau ini ya, bukan putih tadi. Jadi kayak wong pandang-pandangan teleng-telengan gitu loh. Wah, apa jangan-jangan itu gitu. Tapi yang jelas nggak mungkin masuk di akal, di depan kuburan ada, di depan makam kok ada yang Berdiri ya. misalkan berdiri di situ mau menunggu apa. Itu kan udah kanu. Ya, ya sudahlah, saya pikir semoga dia tenang, bisa diterima oleh Yang Maha Kuasa, kematian tersebut bisa kembali ke itu. Tapi mau aja nggak kelihatan, hampir kelihatan tapi tertutup seperti rambut itu, tertutup. mungkin sosok wanita gentayangan mungkin saya mas. Bisa bisa demikian, tapi cuma diem ya mas ya, cuma diem ya, diem, tapi seolah-olah seperti saya dengan ini kan saling mata hitamnya itu saling memandang ya. Iya. Sementara saya di mobil kok bisa dia fokus seolah-olah ke mata saya merasa oh itu lihat saya gitu loh, saya merasa kayak gitu. Dan bahkan saya pun tanpa sengaja melihat dia, mungkin karena atau pernah kenal ya, ketika saya lewat di sana mungkin saya nggak tahu, saya hanya dikasih lihat penampakan saja, saya belum pernah mengerti tentang hal-hal seperti ya spiritual seperti itu, saya belum. Ya mungkin barangkali mau minta didoain mungkin sama jenengan mas ya, makanya saya tadi sampaikan semoga beliau itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah lah intinya. Tapi meninggalnya memang dalam keadaan hamil. Adapun yang selanjutnya juga sosok wanita juga yang ketika itu saya pulang malam, saya sempat 1 tahun di Semarang mas. Saya dari Simpang 5 Semarang di Jalan Pahlawan, Gubernuran lah istilahnya, daerah Gubernuran itu Jalan Pahlawan, itu naik ke atas lewat Rumah Sakit Karyadi Semarang. Di daerah candi tersebut, namanya candi ya, candi itu yos pokoknya inilah intinya rumah-rumah megah zaman dulu, zaman Eropa bergaya Belanda. Itu pukul 1 sudah dini hari lah, bukan malam lagi. Saya pelan-pelan naik karena memang medannya naik itu arah ke Jatingaleh, Gombel atau Akpol, itu kan masalahnya daerah candi itu semacam bangunan Belanda yang sedang akan direnovasi. Kenapa saya bilang renovasi? Karena tidak ada penerangan lampu di rumah tersebut, meskipun saya agak jauh, saya sudah melihat itu seperti dibatasi oleh seng-seng. Biasanya kan
yang dibatasi dengan seng-seng itu kan Seng. seperti mau direnovasi lah, Iya, dibangun kembali. proyek ya kan, biasanya kalau di jalan raya kan ada seng di depan itu kan, soalnya ada proyek ya tertutup Betul, ya. apalagi itu rumah megah model Eropa Belanda ya, nggak ada listriknya. Saya pikir saya hampir menabrak, tapi ternyata saya tidak menabrak seseorang, dan seseorang itu perempuan. Di malam hari itu dia langsung masuk ke rumah yang dipagari seng tersebut, seperti itu tembus ya, kayak iya, tembus seng itu dia setelah di seng tersebut, dia melewati seng tersebut, saya sudah nggak melihat dia ya. Berarti pas waktu nembus seng itu jelas mas? Iya, kayak hilang begitu saja gitu. Kayak dia tuh misalkan kita lihat batu bata atau apa dia, tapi ini kan materialnya seng. Ya, kalau orang bisa nembus ke batu bata atau seng itu, saya pikir itu bukan manusia ya. Sudah jelas itu bahwa seperti itu. Apalagi dalam keadaan gelap. Rumah tersebut, tetangganya pun itu memang rumah mungkin zaman kolonial lah, penjajah Belanda itu, mereka meninggalkan. Pas waktu nembus di seng itu posisinya itu jalan kaki atau terbang jalan mas? Seperti tidak jalan kaki. Kalau jalan kaki kan pasti kan ada gerakan tubuh kita yang lain, ketika kaki kiri kita ayunkan atau kaki kanan kita ayunkan kan ada, kita pasti ada goyangnya. Itu seperti tenang aja, seperti apa ya, dia nggak punya kaki ya, ngambang lah gitu. Saya pikir itu. Pengalaman yang lain, saya juga bertemu dengan sosok wanita yang seperti itu juga, tapi bukan manusia, itu sudah pasti. Awal-awal saya nikah dulu, saya dulu domisili di Jogja. Awal nikah itu saya dapat, ya itu saya dapat jodoh orang sana lah. Kami belum mampu untuk beli rumah karena memang keuangan belum memadai. Kami mengontrak rumah. Kontrak rumah daerah itu mana? daerah Ambarukmo. Ambarukmo itu ya sudah masuk Sleman. Di situ kan banyak kontrakan atau kos-kosan, tapi saya memilih untuk privasi saya kontrakan saja. Namanya Pak Anwar yang punya, itu saya tembusin, saya bilang saya mau ngontrak, silahkan, tapi apa adanya. Dalam arti itu seperti bangunan rumah limasan joglo itu loh mas. Itu banyak pilarnya, pilar itu tidak dari tembok atau dari material semen, tidak, tapi memang dari kayu jati. Ada 4 di kayak seperti pendopo itu. Seperti kerajaan Mataram itu. Iya, pendopo lah ya. Iya, pendopo, tapi itu dalam bentuk rumah. Kalau pendopo kan belak-belakan. Itu ada temboknya, tapi kayu itu kayu jati lama itu pasti, karena jatuh tua ya, jati tua ya. Ketika itu belum punya momongan, masih tergolong baru saya itu menikah. Jadi dulu istri saya itu sudah tertidur, saya lihat TV sendirian mas, sendirian untuk hiburan lah. Lampu penerangan pun kami menggunakan lampu yang bolam dulu, kuning. Ya kuning, kita belum ada lampu LED itu kan belum ada. Yang ada pun neon panjang seperti itu lah. Itu kita menggunakan fasilitas lampu yang kuning itu. Lampu yang kuning. Watt 5 watt itu yang kuning itu ya mas? Ya bukan 5 watt kalau saya lihat pas waktu itu, malah justru 10 atau 15 watt. Saya nonton TV itu jam lebih dari jam 12 lebih sedikit lah, hampir jam 1 atau apa. Ya sambil tiduran kayak gini aja, ini ada bantal, kemudian lihat TV kan ya, relax lah. Tiba-tiba itu muncul ada seorang wanita lagi. Saya yakin itu kok terlihat seperti pakai daster ya, daster panjang. Dan itu datang dari mana mas? Dari arah kamar mandi. Dari arah kamar mandi itu tiba-tiba saja, tapi sebenarnya ke arah kamar mandi itu kan ada temboknya. Itu nggak masuk di akal gitu loh, maksud saya.
di tembok itu kok tiba-tiba muncul seperti itu, saya kaget gitu loh Mas. Saya kagetnya apa? Tiba-tiba muncul sosok seperti itu, saya meyakini ya, tapi saya nggak tahu sih ya. Kalau dulu itu ya seperti yang mau tak sampaikan itu kan masih bolam-bolam warna kuning gitu. Sepertinya kalau itu bolam lampu itu berwarna putih, saya yakin pakaiannya putih juga seperti yang pernah saya lihat sebelumnya sosok kuntilanak seperti itu. Itu senyum pada saya, senyumnya itu senyum misteri antara Yespi ya, menggambarkannya, mendeskripsikannya senyuman itu kayak bukan sinis tapi senyum yang menakutkan gitu. Tapi sebelumnya nggak ada sosok perempuan itu Mas. Tidak ya, karena kami baru menikah dan hanya tinggal berdua. Nggak ada sosok wanita. Tidak ada penghuni lain gitu loh maksud saya. Kalau saya dilihatin ya itu jelas bukan manusia, karena kami mengontrak rumah itu hanya berdua, kami belum dikasih momongan anak gitu. Senyumnya senyum menakutkan, tapi sosoknya tuh tua atau muda Mas? Muda, dan itu sampai sekarang saya masih bisa membayangkan wajahnya itu. Kalau itu jelas, tapi tidak yang mengerikan itu tidak, cuman senyumannya itu yang seperti apa ya, seperti misterius ya. Misterius. Tapi wajahnya pasti Mas. Ya tergolong, kalau manusia melihat sosok wanita itu bilang oh itu ayu gitu, cantik ya. Nah seperti itulah, tapi kan itu bukan manusia, jadi bukannya memperlihatkan yang seram seperti itu, tidak, dengan wajah yang pas waktu Mas spontan lihat kayak gitu, berarti posisi pikirannya itu tapi bukan manusia jelas. Saya pastikan memang bukan manusia, karena kami hanya tinggal berdua satu rumah. Nggak diajak ngobrol Mas? Enggak, dia cuma lewat aja. Oh lewat ya, tidak melangkah, tapi seperti ngambang seperti itu. Kalau melangkah kan gerak badannya ada suara setidaknya gerak badannya, kaki kita diayunkan yang kanan, tubuh kita yang kanan juga ikut ini loh, kayak gitu kan. Ada langkah. Pakai gaun panjang. Saya yakinin kalau saya itu pakai neon dulu itu warnanya putih, tapi karena pakai lampu yang kuning sepertinya ya setengah kuning itu pakaiannya. Gaun tidur, seperti gaun tidur panjang, kayak terusan gitu loh, enggak ada ini ya. Saya nggak sempat lihat kakinya ketika itu, tapi itu yang paling nyata sendiri di hadapan mata itu. Mungkin penghuninya situ mungkin ya Mas? Ya karena dipercaya bahwa orang Jawa itu kayak kayu yang udah lama itu kan pasti ya apalagi jadi ya. Tapi masa nggak nanya warga situ kalau situ ada nggak pernah kejadian apa tiba-tiba ada sosok wanita? Saya menanyakan karena saya takut menyinggung perasaan orang lain, apalagi yang punya kontrakan kan cuma 11 jadi saya simpan dalam hati saja. Berarti kan kalau disebarin kan itu punya fitnah. Ya betul, makanya saya berupaya untuk semua itu berjalan dengan baik. Iya, di kopi dulu Mas biar nggak ngantuk nih. Iya, biar kuat ceritanya. Iya, moga enak sekali ya. Ini bukan cerita ngarang atau buatan ya Mas, ini real ya dari kisah pengalaman Mas. Moga Mas dilanjut Mas. Tadi berbicara tentang sosok wanita yang bergaun putih ya. Saya ada cerita lagi itu. Sebelum kembali lagi ke rumah orang tua saya kan perantauan di Jogja sana sampai 32 tahun, sehingga saya beranak pinak dengan ibunya anak-anak itu. Nah, ini sosoknya ini seperti apa ya? Ya saya pikir itu tadinya kayak mori yang digulung itu ya, yang untuk biasa konveksi atau batik atau tekstil atau apa. Di Pekalongan tentunya banyak
konveksi, terus pabrik-pabrik batik yang membutuhkan itu kan biasanya ada yang gulungan panjang itu loh Mas, itu sekitar 2 meter. Itu saya mau ke Kulon Progo, posisi tempat tinggal saya di Sleman. Di kami maksud saya dengan keluarga itu paling cepat kan melewati ring road. Ring road itu ada 2 arah yang di tengahnya itu ada trotoar pembatasnya. Jadi satu jalur itu bisa untuk 2 mobil. Satu jalur yang ke sana yang berlainan arah juga untuk 2 mobil juga. Malam sekitar jam 7 kami berangkat dari rumah mau ke Kulon Progo, ke Wates, ke salah satu kabupaten di provinsi ini. Sekitar jam 7 lebih sedikit lah. Jadi gini Mas, saya tuh pakai mobil, saya yang jalur ke arah barat, tapi saya posisi kan ambil di yang paling pojok kanan, supaya lebih nyaman lah. Biasanya kalau orang di jalur bypass seperti ring road Jogja itu kan kecepatan tinggi semua, saya ambil yang kanan. Tapi seperti yang tadi tak ceritakan itu, saya ketemu seperti bungkusan, saya pikir seperti bahan mori untuk pabrik tekstil atau perusahaan Gulungan batik itu ya, ya, gulungan. Itu panjangnya 2 meter. Saya amati, saya tidak ingin apa ya, otomatis gulungan seperti itu kan nanti bisa terjadi kecelakaan pada mobil yang saya kemudikan dan saya akan menjadi korban. Saya hindari, tapi sebelum itu saya perlahan rem, gas saya kurangin. Ternyata itu ada semacam talinya Mas. Tali ya, ada semacam tali, saya nggak tahu itu. Dan itu tidak seperti mori yang untuk perusahaan-perusahaan tekstil atau garmen atau batik. Itu ada semacam kayak lumpur kotor gitulah, lumpur kering atau apa, bukan lumpur-lumpur yang barusan kita dari sawah itu, bukan. Panjangnya berapa meter? Sekira 2 meter, bisa 2 meter lebih. Ada bentuk pocongnya ya, semacam di kucir seperti itu, ada kayak posisi guling itu loh. Iya. Ada tali pengikatnya. Saya hindari, yang tadinya saya jalur di kanan, saya banting setir ke kiri, saya balik lagi ke kanan. Tapi yang saya nggak bisa menyangkal bahwa itu memang bukan kain mori. Saya nggak bisa menyangkal loh ya. Saya yakin itu bukan kain mori. Saya perhatikan spion mobil kanan kiri yang di luar, juga yang di dalam itu kan ada spion satu. Di belakang yang saya hindarin itu ada mobil yang lewat jalur kanan sini loh. Berarti yang tadi saya hindarin apa kan, seperti itu loh. Artinya itu untuk pocong ya. Ya makhluk halus yang dinamakan pocong, kurang lebih seperti itu. Nah, Masnya nggak turun? Enggak, di situ kan tidak ada, jarang lah orang berhenti di ring road tersebut, karena ring road tersebut ini jalur bypass, jalur cepat. Pas waktu spontan lihat kayak buntelan mori ya, tekstil itu, emang nggak ada mobil lain Mas? Lihat itu ya pasti. Di belakang saya ada mobil, makanya saya perhatikan kok saya bisa menghindar ke kiri, banting setir ke kiri, kembali lagi ke kanan. Coba belakang saya itu ada mobil, gimana itu? Iya. Ternyata dia tidak banting setir seperti saya. Terus ya. Iya. Saya pikir itu memang benar-benar apa yang dinamakan pocong itu. Malu halus lah. Saya banting setir kok yang di belakang saya tidak menghindari yang seperti kain mori itu. Berarti kan saya mendapatkan penampakan seperti itu gitu. Itu. Nggak usah diinjek Mas. Oh, saya nggak mau beresiko seperti itu. Kalau itu ternyata mori, betul-betul mori, kan nanti yang cilaka kan saya bisa dengan keluarga. Ya bisa jadi kecelakaan, itu merugikan saya. Kakek langsung banting setir ya. Otomatis. Tapi saya sudah dari jarak 10 atau 15 meter saya sudah berlambat karena saya
perlambat laju mobil saya. Makanya saya langsung banting ke kiri, saya balikkan lagi ke kanan untuk menghindari itu. Kalau itu mau ribetulan nanti ya bisa celaka saya ya. Kalau umumnya pocong kan 1,5 meter, 1,5 meter ya, itu nyampe 2 meter ya. 2 meter Panjang. panjang. Masa nggak lihat wajahnya atau Enggak terlihat. berarti posisi dari belakang tuh ya? Iya. Tidurnya itu mungkin enggak melintang, Mas. Oh, Jadi melintang. Ini jalan, ya ini dia sebagian itu setengahnya melintang seperti ini. Iya. Jadi lebar ring road di Jogja sana itu sekitar 4 meter. Iya. Masih ada kesempatan buat saya ambil ke kiri, banting setir kan, ada sisa sih. Saya yakin sekitar 2 meteran lah. Saya yakin sekitar 2 meteran. Gila ya. Langsung hilang berarti Mas waktu lintas itu langsung nggak ada, pas mobil belakang lewat itu cuma lu nggak banting setir ya? Enggak. Berarti kan itu saya jadi tambah yakin bahwa ketika itu mungkin kalau orang yang tidak sigap bisa harus seperti itu kan seringnya menyesatkan atau malah membuat celaka gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menghindari itu semua, melewati itu semua, ya sudah. Saya bersyukur sama Allah saja lah yang melindungi saya. Nggak ada masa jenengan kan nggak pikiran turun ke mobil ya untuk disingkirkan, enggak ya, langsung kok nggak ada ya posisinya itu ya. Ya terus terang kan saya berpikirnya untuk berhenti atau apa itu kan saya rasa itu nggak perlu lah. Ya sudah, yang penting berusaha mengganggu atau mencari korban atau apa supaya terjadi kecelakaan atau apa. Tapi saya alhamdulillah selamat dengan keluarga. Iya, dari pengalaman lihat sosok wanita itu mungkin jatuh cinta mungkin Mas panjenengan Mas yang penampakan cewek. Selalu perempuan yang memakai daster panjang itu warna putih itu selalu. Oke, inilah kisah dari Pak Wisnu ya, dari pengalaman kesaksian sering lihat penampakan ya, pocong terus sosok wanita. Ini benar-benar real ya, luar biasa ini. Saya berasa merinding, tapi saya tahan itu saat merinding ini jam 1 malam ini mungkin Mas ya. Iya. Jam 1-an ya. Oke, barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman nih biar mereka nggak pikiran negatif ya. Kalau pesan saya ya kita selalu harus ingat pada yang Sang Pencipta, beribadah dengan baik, itu saja untuk menghindari iblis atau setan yang memang tugasnya itu mengganggu manusia di dunia. Jadi kita berserah diri, tawakal, ibadah ya, jangan sampai ditinggalkan. Penampakan ya, pocong, kuntilanak, genderuwo, bangsa jin, siluman, itu semua itu mereka itu ada, kita harus saling mempercayai dan menghormati bangsa mereka sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kita harus ikhtiar selalu baca bismillah, istighfar, sholawat untuk selamat dunia dan akhirat. Oke teman-teman, makasih sebelumnya udah menyimak video kami. Insya Allah kami akan menambah video-video yang lebih menarik ya dari narasumber pengalaman di luar nalar ya. Sebenarnya makasih ya Mas dia mampir ke studio kami ya. Baik Mas, sama. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Iya, matur nuwun.